Ambil 3 paling murah spesial buat Samira. Yang ini murah, di luar Madinah murah. Yang ini Ajwa Ali asli. Ini Ajwa Ali. Sarapan bakso. Sama bakwan. Bakwan. Bala-bala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kemarin aku berbagi cerita di video sebelumnya yaitu tentang city tour di kota Mekah, kali ini aku akan lanjut dengan city tour di kota Madinah, kota yang wajib kalian kunjungi selama berada di Arab Saudi dan juga pada saat umrah. Nah, namun sebelumnya untuk Anda yang ingin pergi umroh, jangan lupa pencet tombol subscribe channel ini ya. Dan semoga kalian bisa ke Tanah Suci untuk beribadah umroh ataupun haji setelah menonton video-video aku. Amin. Tidak perlu tawaf dan sa'i sampai tahajud. Pagi ini kita akan berziarah di sekitar kota Madinah. Untuk ziarah di kota Madinah, pastinya bagi jamaah perempuan jangan lupa untuk membawa sarung tangan atau membawa mukena karena kita nanti akan mengunjungi Masjid Quba untuk yang pertama. Nah, di mana hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, di mana barang siapa yang keluar dari rumahnya, kemudian mendatangi masjid ini, yakni Masjid Quba, kemudian sholat di dalamnya, maka pahalanya sama seperti menjalankan umrah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bagi jamaah haji atau umroh, Masjid Quba adalah masjid yang kerap dikunjungi baik sebagai situs sejarah maupun dengan tujuan untuk ibadah. Nah, Masjid Quba adalah masjid yang sering disebutkan dalam buku-buku sejarah sebagai masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwaroh dan masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Nah, sahabat, saat kita akan memasuki nih bagian dalam masjid, sebaiknya memperhatikan petunjuk di dinding luar masjid ya. Karena itu adalah petunjuk pintu masuk yang dikhususkan nih bagi jamaah laki-laki ataupun perempuan. Nanti akan terpampang pada sebuah plakat yang ditempelkan ke dinding pintu masuk untuk jamaah laki-laki maupun jamaah perempuan. Alhamdulillah kita udah sampai di Masjid Quba. Masjid ini merupakan masjid pertama kali yang dibangun Rasulullah SAW ketika sampai di kota Madinah. Karena dulunya kota Madinah itu namanya bukanlah kota Madinah. Nah, sebelum kota ini menjadi kota Madinah, Rasulullah SAW mendirikan masjid ini, yaitu namanya Masjid Quba. Untuk seluruh jamaah umroh ada info penting, yaitu ketika hendak ke Masjid Quba, hendaklah kalian sudah mempunyai wudhu dari hotel masing-masing, karena ketika kalian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di masjid ini, pahalanya sama seperti ibadah umroh. Jadi jangan lupa ketika mengunjungi Masjid Quba untuk ambil wudhu terlebih dahulu, lalu sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah duha bisa di Masjid Quba karena pahalanya sama seperti ibadah umrah. Ini kita keluar dari Masjid Quba, mau kumpul di bawah. Keluarnya lewat sini di bawah. Oh, ini jalannya lumayan, sepatunya di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kita? Dunia sementara. Shallu ala Nabi Muhammad. Takbir.
Setelah selesai sholat di Masjid Quba, maka kita akan melanjutkan perjalanan menuju kebun kurma. Jamaah biasanya akan diantar ke kebun kurma ya, memang setelah mengunjungi Masjid Quba. Karena lokasi masjid dan kebun kurma ini cukup dekat, hanya butuh waktu 10 hingga 15 menit perjalanan menggunakan bus yang disediakan oleh setiap travel. Nah di sini pun kita juga bebas ya untuk berbelanja kebun kurma milik Ahmad Zahrani ini cukup dimudahkan sekali. Karena biasanya kita kalau kehabisan real nih, para pedagang bisa menawarkan dengan membeli barang dagangannya menggunakan rupiah. Jadi di sini rupiah pun bisa mereka terima. Sebagaimana pedagang lain di Madinah, sebagian besar pelayan di tempat ini juga memahami ya dan mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Terutama kata-kata yang menunjukkan harga, misalnya nih 5 real, murah, atau diskon. Di sini para jamaah bebas ya mencicipi dagangan yang ditawarkan. Nah dari situ kita juga bisa berhenti sejenak untuk istirahat dan mencicipi bakso. Dua. Ini bakso kebun kurma. Bakso asli mana Pak? Saya dari Jawa Timur, Bu. Berarti ini bakso apa? Surabaya? Itu Surabaya. Lah apa? Sendoknya itunya. Grogi. Bakso Jombang. Dua-dua ya. Mas, langsung bayar sini apa? Ya, Pak. Langsung bayar, Mas. Berapa Pak satunya? Ya, siap. Satunya 20, Kak. Satunya 20 real. Lalu pajak dibayarin ustadznya. Silakan. Kemarin makan bakso, ini makan bakso lagi. Tapi ini bakso versi kebun kurma. Bismillahirrahmanirrahim. Baksonya enak ini daripada di Gimana? dekat masjid. Yang di pintu utama itu. Ya. Harganya sama 20 real. Tapi rasanya lebih enak ya. Bakso. Udah sampai di kebun kurma. Sampai sini ada yang makan bakso, ada yang beli kurma, beli gamis. Kita cobain kurma di sini. Kalau beli kurma atau di kebun kurma, semua kurma itu gratis. Ambil 3 baru spesial buat Samira untuk Najwa yang alia yang paling spesial dari Madinah yang didoakan Rasulullah biasanya 150 kilo. Yang ini kepon untuk Rasulullah SAW asli Najwa. Ini di luar Madinah. Yang ini murah, di luar Madinah murah. Yang ini Najwa alia asli. Ini Najwa alia. Ini paling murah. Ini 60 rial. Najwa alia kilo 120. Separuh. Ambil 3 kilo ada diskon. Berapa apa bang? Separuh. Dewa enggak, Masya Allah. Kurma Majedul, Ajwa. Dan ada macam-macam coklat kurma, kacang-kacangan, pistasio, mamul, semua ada. Coba silakan, Pak. Boleh coba? Boleh dicoba. Yang enak yang mana? Yang enak ini, Bu. Boleh coba, Bu. Yang enak ini. Ini coba dulu dimakan biar tahu rasanya. Katanya yang enak yang ini. Kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo coklatnya Bu Haji. Sayang anak, ayo sayang cucu. Kayak ada kelapanya ya? Ya, kelapa. Waalaikumsalam.
Syukron, Masya Allah. Udah sampai di Jabal Uhud. Panas banget di sini. Setelah dari kebun kurma, kita lanjut ke tempat bersejarah di zaman Rasulullah SAW, yaitu Jabal Uhud atau yang lebih dikenal dengan tempat peperangan umat Muslim Madinah melawan kaum kafir Quraisy. Itu Jabal Uhud, di mana gunung ini besok sebagai saksi di surga. Ada tulisan lafaz Allah di atas sana. Nah, sebelum kita mendaki Gunung Uhud, alangkah baiknya kita berziarah terlebih dahulu di makam para syuhada yang telah gugur di medan perang. Gimana sih cerita tentang perang Uhud? Nah, di depan makam nanti kita akan diceritakan sedikit sejarah tentang perang Uhud. Para jamaah Dewangga rahimakumullah, bahwa pada siang hari ini kita di area Gunung Uhud, ini gunung yang sepanjang sejarah dikenal sebagai gunung yang tadi disampaikan oleh Tawif, gunung yang mencintai dan dicintai. Gunung pun bisa mencintai. Ini sejarahnya bagaimana? Sejarahnya dulu peperangan pasukan dari Rasulullah dari peperangan yang ada di Gunung Uhud yang kita sebutkan ya, jadi wafat karena ada pertikaian dan pengkhianatan dari antara umat Islam. Disinilah makam para syuhada ini. Ini apa ya? Ini paman ya, mari kita Sing makan sak jam-jaman itu dibunuh dan dimutilasi ya, sampai dimakan karena di kanibal. Ya Allah, ini sungguh pertanda perjuangan Islam itu sangat berat dengan pembunuhan yang itu terjal, panas, gersang. Ini semua untuk apa? Umat manusia, untuk semua rahmatan lil alamin. Rasulullah yang telah berdarah-darah menyampaikan pesan Allah menjadi uswah kita semua. Maka kita seyogianya sebagai umat muslim, sebagai umat Islam, harusnya meneladani perjuangan para syuhada ini. Itu mari kita doakan alamnya. Ghafarallahu lana wa lahum bisyiril Fatihah. Sekarang kita mau naik bukit yang ada di Uhud. Pelan-pelan. Nah, saat ini punya kesempatan buat naik ke sini. Oh. Kita sudah ada di atas bukit yang ada di Jabal Uhud. Di sini bukitnya nggak terlalu tinggi. Akhirnya City Tour Kota Madinah kali ini sudah selesai, di mana kita sudah melaksanakan sholat di Masjid Quba, mencicipi semua jajanan dan membeli oleh-oleh di kebun kurma, lalu juga berziarah di makam para syuhada saat perang Uhud, dan kita juga sudah mendaki Bukit Uhud. Nah, waktunya kita kembali ke hotel untuk beristirahat setelah seharian kita berkeliling di Kota Madinah. Terima kasih buat kalian yang telah menemani aku berkeliling di Kota Madinah. Jangan lupa ya untuk subscribe dan juga tunggu video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.